Salam arsitektur. Kali ini saya lanjutkan materi review struktur 3 dimensi hasil karya mahasiswa dari Studio Perancangan Arsitektur 4 bulan April tahun 2020. Ini adalah bagian ketiga dalam klasifikasi bentuk bangunan dengan massa pejal atau gepok. Mohon disimak. Pada kriteria bentuk massa pejal atau gepok ini ada beberapa 3 dimensi struktur yang kita ulas. Jadi terlihat seperti ini. Ya, kita mulai saja. Kita review struktur 3 dimensi dari hasil karya gedung ini. Ini adalah berbentuk gedung tinggi bentuk massa pejal atau gepok saya nyebutnya. Kelihatan bagus sekali, kemudian sudah sangat detail. Jadi ini kelihatan fondasi bagian bawah. Wow, luar biasa dan rajin sekali. Di bagian belakang side ini sudah direncanakan core dengan fondasinya seperti ini. Benar sekali, ini fondasi untuk fondasi dalam gedung, tiang pancang. Lalu bagaimana struktur atasnya? Nah, terlihat seperti ini dengan susunan yang rapi, kolom baloknya. Kemudian bagian atas ternyata ada frame yang terbuka, mungkin ini untuk ruangan dengan bentang lebar. Lalu di bagian depan gedung tuh ada entrance, dan di lantai paling bawah, lantai dasarnya ini lebih pendek tingginya daripada di lantai atas. Jadi sepertinya lantai dasar atau groundnya diangkat dari tanah, sementara lantai bawahnya ini model basement namun dengan posisi di atas tanah. Oke, bagus sekali ini. Review untuk 3 dimensi gedung ini adalah ada bentuk menarik untuk fasadanya, ada struktur, tetapi ini kelihatannya struktur untuk estetis, jadi dinding-dinding tambahan. Sementara struktur utamanya, kolom balok rangka frame itu cukup mengikuti standar. Jadi bentuk gedung ini adalah bentuk gepok atau pejal, kotak besar. Kita coba lihat bagaimana struktur dalamnya. Nah, ya, dengan susunan balok induk dan balok anak yang sangat rapi. Ya, seperti ini. Bagus secara struktur, namun secara arsitektur perlu diingat apakah lebar bentuk gedung seperti ini bisa cukup untuk memasukkan cahaya ke bagian tengah gedung atau tidak. Ya. Oke. Kita mulai review. Jadi bentuk gedung ini adalah lumayan pejal, massanya gepok. Kemudian strukturnya rapi. Di bagian bawah ini ada tekuk yang lebih besar daripada bagian atas. Kemudian detailnya adalah menunjukkan adanya slope dengan fondasi. Jadi bangunan ini lantai dasarnya pendek seperti ini. Ya, ini rapi dan dasar sekali. Ini 3 dimensi struktur dengan massa gedung yang pejal atau gepok menurut saya. Di bagian belakang ada tekukan, kemudian bagian tengah ditambah dengan sistem core. Struktur balok induk dan balok anaknya rapi, standar. Kemudian bagian pinggir itu ditambahkan nih struktur overhang
yang dibuat untuk membentuk fasade. Kemudian bagian ini adalah mengangkat struktur dasar ya, struktur dari atas tanah diangkat. Kemudian adanya konstruksi ram. Wow, bagus sekali, sudah mengerti bahwa ini struktur balok-balok ramnya, cantik. Lalu bagian bawahnya adalah struktur fondasi tiang pancang, rapi, namun ini terlihat mungkin seperti overload karena arsitek tidak tahu perhitungan kekuatan berapa jumlah tiang pancang yang diperlukan. Saran dari saya mungkin dikurangin sedikit ya, ini hampir sama seluruh gedung. Nah, itu terlalu banyak. Yang diperlukan mungkin cukup di bagian rapat, di bagian core seperti ini. Nah, oke, sip. Kita lihat bentuk masanya pejal atau gepok, tapi bagian sini lantai 1 adalah lebih besar dari atasnya. Kemudian sudah kelihatan fondasi tiang pancang ya, seperti ini, cuma kelihatannya ketinggalan elemen slope ya. Oke, ini bangunan dengan massa gepok, kotak lebar dan panjang seperti persegi, bagus dan rapi. Kemudian kelihatan menggunakan core di bagian tengah, lalu bagian pinggir juga 2. Jadi secara teori ini kuat sekali, cuma nanti perlu dicek dengan ahli sipil apakah ini terlalu kuat jadi over gitu. Kemudian bagian bawah adalah fondasi dengan pancang tapi tidak dibuat, ini cuma pile cap-nya. Oke, sudah ada balok-balok slope di lantai atas, sudah rapi balok anak dan balok induknya. Strukturnya oke. Kita review. Bentuk massanya sangat pejal, sangat gepok, hampir mendekati bujur sangkar dengan penggunaan core di bagian tengah gedung untuk memperkuat. Balok anak dan balok induknya rapi, teratur. Kemudian bagian bawahnya digunakan fondasi pancang dengan pile cap seperti ini. Oke, demikian part ketiga dari review struktur 3 dimensi ini. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar untuk kelanjutan channel ini. Dan tidak lupa, terima kasih banyak bagi para mahasiswa terutama di luar kampus saya. Saya banyak sekali menerima respon. Terima kasih atas kritik dan masukannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.